ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Para diri sekalian, sebelum kita mulai ya, kita seperti biasa sedikit membacakan tausiah yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Setiap manusia, siapapun dia, pasti ingin hartanya tidak pernah berkurang. Pasti dia ingin hartanya selalu bertambah. Walaupun kita sudah tidak bekerja, tapi kita pasti menginginkan harta kita itu terus bertambah, tidak ingin berkurang. Itu sifat manusia. Ya, siapa yang ingin kekurangan? Pasti nggak ada. Pengennya kebutuhan kita untuk ngasih istri, untuk ngasih anak, nambah terus, sekolah, semuanya terpenuhi. Kalau bisa lebih, ya. Kemudian manusia itu pasti dia menginginkan kemuliaan. Dia pengen mulia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nggak ada manusia yang pengen hina, dia pengen dimuliakan pasti. Kemudian setiap manusia pasti dia ingin tinggi derajat di dunia dan di akhirat. Itu pasti. Nggak ada manusia yang ingin direndahkan derajatnya, nggak ada. Ya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita ketika ingin hartanya tidak berkurang, bahkan bisa bertambah, bahkan kita akan dimuliakan oleh Allah, bahkan kita akan ditinggikan derajat kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat sadaqah min malin wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan wa ma tawadda'a ahadu lillah illa rafa'ahu Allah." Amalan sedekah tidaklah mengurangi harta, dan tidaklah seorang hamba memaafkan saudaranya melainkan Allah Azza wa Jalla menambah untuknya kemuliaan, serta tidaklah seorang tawadhu, rendah hati karena Allah, melainkan Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat. Tidak ada tiga. Yang pertama, amalan sedekah, infak, itu tidak mengurangi harta kita. Yang kedua, memaafkan kesalahan saudara, itu akan membuat kita mulia di hadapan manusia maupun di hadapan Allah, apalagi istri dan anak. Maka selalu buka pintu maaf untuk tetangga, kerabat, saudara. Maka secara otomatis Allah akan muliakan kita. Jadi kalau sakit hati itu jangan dibiarkan. Ibarat kita kalau kena duri, walaupun sedikit, tancap di kaki, ya. Apa pernah kita biarkan begitu saja? Walaupun sedikit itu rasanya nyaman nggak? Nggak nyaman kan? Nggak nyaman. Pengennya segera hilang gitu loh. Walaupun kita tidak apa-apa, nanti aja ngambilnya, tapi nggak nyaman. Ya. Kalau kita sakit hati kita biarkan, sakit sama si fulan kita biarkan, sama si fulan kita biarkan, sama si fulan kita biarkan. Kita nggak mau memaafkan. Akhirnya ketemu si fulan kita nggak enak lagi, ketemu si fulan nggak enak. Akhirnya hatinya rusak. Maka segera maafkan dan kembali bersih lagi, sehingga kita itu kalau dalam bermuamalah jadi enak, sama istri juga enak. Juga ada rasa permusuhan lagi, sama anak juga demikian, sama tetangga juga demikian, sehingga kita itu akan merasa tenang hidupnya, tidak merasa gelisah. Hati ini nggak gelisah, hati merasa nggak enak, sehingga kita tenang.
Maka hendaknya kita memaafkan kesalahan saudara kita kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, rendah hati. Kita enggak sombong. Walaupun kita punya ilmu yang banyak, punya harta yang banyak, punya ketampanan wajah, ya, punya kepandaian berbagai macam keahlian, tapi hendaknya kita merendah. Jangan sombong. Ketika kita merendah, maka Allah akan tinggikan derajat kita. Kalau Allah yang sudah tinggikan, Allah yang sudah muliakan kita, walaupun seluruh makhluk bersatu untuk merendahkan kita, untuk menghinakan kita, gak akan bisa. Karena Allah nanti yang akan tanamkan di hati-hati manusia itu rasa cinta kepada kita. Ditanamkan di hati-hati kita. Sebagaimana Allah ketika membuat orang kafir takut kepada para sahabat, sebulan sebelum perjalanan dibikin takut, hatinya dibikin takut, gelisah, khawatir. Itu yang ditanamkan oleh Allah. Maka ketika Allah sudah memuliakan kita, meninggikan derajat kita, kemudian Allah tidak akan mengurangi harta kita, maka berbahagialah kita hidup di dunia. Karena pada hakikatnya, ya, pada diri kita ini ada beberapa sifat yang tidak baik, yaitu kikir terhadap harta. Pada dasarnya diri kita itu kikir terhadap harta. Bahkan kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, dan bahkan menyimpan rasa dendam. Ketika kita disakiti, apalagi sahabat sendiri nusuk dari belakang, apalagi istri kita udah dikasih berbagai macam rumah, udah dibelikan mobil, udah dibelikan perhiasan, udah dibelikan, tapi kita salah sedikit saja, kalau bicara menyakitkan. Kita sudah sampai kerja lembur, ya, siang malam sakit-sakit kita kerja, sakit rasanya. Itu terus. Ya, itu terus. Curhat. Pengalaman hidup. Maka jangan melihat sisi keburukan istri kita, saudara kita, anak kita, tapi lihatlah kebaikan. Sehingga yang ada itu rasa cinta. Kalau kita lihat kejelekannya terus, maka adanya apa? Kebencian. Ya. Dan bahkan di antara sifat yang tidak baik pada diri kita itu suka menyimpan rasa dendam dan serta bersikap sombong dengan menolak kebenaran atau merendahkan orang lain. Ini sifat. Maka di dalam syariat Islam telah dijelaskan dengan panjang lebar kiat-kiat untuk menghilangkan sifat-sifat yang tidak baik tersebut. Di antaranya adalah satu, anjuran untuk bersedekah atau berinfak. Tujuannya apa? Guna menghilangkan sifat kikir. Yang kedua, anjuran memaafkan kesalahan saudaranya guna menghilangkan sifat dendam. Yang ketiga, anjuran tawadhu guna menghilangkan sifat sombong. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas satu persatu, ya, tentang masalah ini yang lebih jelas disebutkan dalam ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, sehingga kita akan bisa merubah diri kita, ya, sehingga menjadi manusia yang tidak bakhil, tidak pelit. Karena keimanan itu nggak mungkin bersatu dengan kebakhilan, nggak mungkin. Kalau jenengan ngaku beriman ingin masuk surga, surga tidak diperuntukkan untuk orang-orang yang bakhil. Karena sifat bakhil, sifat pelit, sifat kikir, sifatnya setan. Ya, setan akan menakut-nakuti kita dengan kemiskinan. Kenapa kamu harus berbagi? Nanti uangmu berkurang. Kenapa kamu harus berinfak, bersedekah? Nanti uangmu berkurang. Itu akan ditakut-takuti. Ya, maka hendaknya kita berusaha untuk yang lebih baik. Barakallahu fiik. Ini sedikit nasihat, semoga bermanfaat dan insyaallah nanti akan kita kupas satu persatu tentang masalah ini sehingga nanti kita akan lebih mantap merubah diri kita dengan hati, dengan keikhlasan, sehingga kita akan menjadi manusia-manusia yang dijamin oleh Allah masuk surga. Allahumma amin. Barakallahu fiik. Ya, kita lanjutkan dengan taksin dulu ya. Setelah nanti ada waktu kita langsung lanjutkan pelajaran. Monggo, sampai apa kemarin? 155. 155 Ya. 155 itu orang itu Surat Al-An'am, Al-A'raf. Al-A'raf. kan kemarin inna rabbaka
ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin wa huwa alladhi yursilur riyaha busram baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban sikolan suknahu li baladim maitin fa'anjalna bihil ma'a fa'akhrajna bihi min kulli samarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Hati-hati kalian huruf Pak Di. Nggih. Hurufnya salah. Walladhi khabutha la yahruju illa nakira Hati-hati illa nakita kadzalika nusarriful ayati kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu inni akhafu alaikum adzaba yaumin adzim. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Qala ya qaumi laisa bi dhalalatu walakinni rasulun min rabbil alamin. Ubati'ukum
uballighukum risalati Lanya misalnya panjang. risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Awa ajibtum an ja'akum dhi'rum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum walitattaqu wa la'allakum turhamun. Ketelitian huruf sama. Tunjukkan. Doroban basiron Qa'udan Tidak usah buru-buru, yang penting hurufnya jelas Bapak. Qa'udan fa'ilan kazzabu biayatina innahum kanu qauman amin. Wa ila adin akhahum hudan qala ya qaum. Nanya pendek. Qala ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairuhu afala Ghairuhu, kalau diterusin ghairuhu afala panjang. Ada layar tuh, ada wawu, terus depannya ada layar kecil tuh, wawu kecil, ya kan? malakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun. Qolal mala'u Nanya pendek. Qala mala'ul ladzina kafaru min qaumi Dan setelah bertemu qaf. min qaumihi Ada layar. min qaumihi inna lanaraka fi syafahatin wa Tangan bertemu wawu. Safahatin wa inna. safahatin wa inna lana junnuka minal kadhibin. Lanazunnuka minal kadhibin. Lanazunnuka minal kadhibin. Qala ya qaumi laisa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Sering kadang misalnya kita nggak mampu, nafasnya pendek, ketika ada tanda-tanda waqaf, maka perhatikan di situ. Jadi tanda waqaf itu ada, di antaranya apa? Jim. Nanti ada qaf lam ya. Kemudian ada shad lam ya. Kemudian ada lam alif. Kemudian ada mim. Kemudian ada 2.3
Nah ini yang sering keluar, kelihatan nggak? Iya. Ketutupan dengan sengaja, jangan di samping, nanti ketutupan. Ini Kosong. kosong. Jadi tanda ini sebetulnya memudahkan kita untuk membaca Al-Quran. Yang wajib berhenti yang mana? Yang wajib berhenti itu ini. Namanya wakaf lazim, harus berhenti kalau ini. Ya. Adapun yang lain, kalau ini nama alif setelah tak kelompokkan aja ya mudah. Yang sebaiknya berhenti. Ya. Jim, ini apa? Boleh Terus boleh tidak. berhenti. Lihat, kalau kita memang bacanya masih belum lancar, masih sering salah, mendingan apa? Berhenti. Diwakaf saja. Ya. Kemudian ada misalnya ada tong. Kemudian koplamia. Ya. Ini kalau ketemu ini diapain? Sebaiknya berhenti. Ya. Sebaiknya lebih baik dia berhenti. Kemudian kalau ini nah, sebaiknya dibaca terus. Walaupun berhenti tidak mengapa, tapi lebih baik terus. Ya, ini lebih baik berhenti. Apalagi kita masih dalam tahap belajar. Kadang makhrajnya masih salah, kadang kita hurufnya masih salah, karena masih belajar. Makanya kita harus tetap semangat belajar untuk membenahi kekurangan kita. Kalau kita banyak kurangnya, kita nggak mau belajar, akhirnya kita malah lebih parah nanti di hadapan Allah. Kalau sudah belajar terus kok masih kayak gini kan, kita punya alasan. Ya Allah, saya tuh sudah belajar, sudah darus, bahkan saya tuh ngaji terus, nggak pernah absen. Tapi yo gimana ya Allah, saya memang mampunya begini. Ada alasan kita di hadapan Allah untuk punya alasan gitu. Tapi kalau kita tidak mau belajar, mencukupkan dengan kemampuan kita, sementara kita nggak mampu, nanti ditanya Allah, kita nggak bisa jawab. Mau kita yang sering belajar aja masih salah. Ya. Jadi kalau ini diapain tadi? Boleh berhenti, boleh terus. Tapi kalau misalnya jangan berhenti nggak apa-apa, terus tidak apa-apa. Cuman lihat kalau kita masih bacanya masih nafasnya pendek-pendek, ya, masih sering salah, mendingan berhenti aja. Ya. Kemudian ini lebih baik berhenti sambil nanti bisa mengambil nafas. Ini lebih baik terus. Ya. Nah, kalau ini Wajib. berhenti. Ya. Ini wajib berhenti. Faham sampai sini? Kemudian kita masuk pada kemarin kita belajar tentang huruf ya. Huruf yang kemarin apa kemarin? Kita melanjutkan tajwidnya dulu aja, baru nanti kita belajar dulu. Kemarin sampai apa tajwidnya? Ada yang masih ingat? Lupa. Kemarin mengulang kalau Iya, masih ingat ya. Kemarin itu sampai nun sukun atau Mem sukun tanwin. sudah belum? Mem sukun. Tanwin yang dibaca tebal dan tipis. Mem sukun. Ya. Oh, ikhfa. Ketemu huruf Iya, apa saja iya. yang dibaca tebal. Huruf yang Ya. ikhfa yang kemarin ya. Nah, sekarang hukum mem sukun. Ya, jadi kalau kemarin hukum non sukun, hukum non sukun atau tanwin. Sudah ya ini ya. Sudah paham ya? Insyaallah. Ada berapa? Akun ada berapa? Oh, ini ada
Hukum nun sukun atau tanwin? Ada 5. Pak Dedi, yang pertama apa? Baju di toko. Hukum apa? Baju di lemari ya Doko. Yang itu nah. Hukum nun sukun dan tanwin loh, bukan kol-kolan loh. Oh. Ya kalau kawan itu Kan kalau udah Ada ini. nah, ini kalau udah paham nanti saya beralih ke hukum mem sukun. Ya. Yang grupnya lamro. Yang pertama apa dulu? Ijihad. Apa itu izhar? Izhar itu apa artinya? Jelas. Jelas. Hurufnya apa aja? Nun sukun atau tanwin bertemu apa? Dibaca jelas. Jadi Alif Alif. Alif. Ha, kho, ain, oin, ha. Ha. nah, Oh Ya. ini ini satu. Yang kedua Lamro. Itu yang tidak berdengung. Yang berdengung mem. namanya apa itu? Yuna, Pak Dedi. Kok Pak Dedi terus? Pak Wahyudi. Yang apa? Yang kedua. Yang bilahuna apa bihuna gitu? Ya monggo, milih. Yang tidak dengung aja lah. Tidak Lamro. cukup berarti apa? Lamro. Biar Bila. gampang. Bila Bilahuna gun tidak dengung. guna tidak dengung. Hurufnya apa? Lamro. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam dan Ro. ro. Ya. Yang ketiga, Bihuna. Bihuna. Pak Edi masih ingat enggak? Bihuna. Biguna. Biguna apa Pak Edi biguna? Dengung ini. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan berapa hurufnya? Ya, mim, nun, wa, wawu. Diapain ini? Diapain di? Lebur dan didengungkan. Yang keempat, Pak Nurhan. Iklab. Iklab, apa itu? Nun Nun sukun, sukun ketemu huruf ba ba, dibaca ba. mim didengung 2 harokat. Baca mim dan dengung dua harokat. Abono yang kelima. Ikhfa. Apa itu ikhfa? Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang banyak sekali. Huruf yang banyak sekali. Banyak. Ada berapa hurufnya? Ada 15. 15. Ikhfa dibagi menjadi berapa? 2 ada Apa saja? Yang tebal dan sama tipis. Sama tipis. Berkat sama Sama tebal. tebal dengung Pak delapan. Dedi sebutkan yang tipis. Ta. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan Ta. yang mau agak dulu ta, terus Ta. sa, terus Coba ya. Bisa. Nomor ya. Fa. terus ya dia dibaca samar, tipis, dengung 2 harokat, sama tebal. Samar, tebal, dengung 2 harokat. Ya. Ini hukum non sukun atau tanwin. Dan ketika panjenengan baca Al-Quran ini keluar terus, mesti keluar setiap ayat. Makanya di sini harus paham. Kalau nggak apa gimana, ada apa-apa, yang penting bacanya benar. Paham? Ya. Oh, saya kalau ini ketemu ini dibaca ini dengung. Kalau ini ketemu ini dibaca jelas. Kalau ini ketemu ini dibaca samar. Itu harus paham. Bisa dipahami dia? Pak Dedi? Dulu tapi pada saat baca memang jadi samar-samar juga. Samar salah. Samar dan salah. Makanya harus sering latihan, sering darus, dan harus ada lawan.
Ya, jangan darah sendiri. Ya, kalau darah sendiri, bahaya tuh. ya, Bahaya. kita salah nggak tahu, Ya. kita salah kita benar, merasa benar. Maka gantian di sini yang dunia apa? Tolong saya disimak, salah dibenerin, nggak masalah. Dan jenengan totalitas. Total itu artinya benar-benar bacanya itu dikerasin, makrotnya diperjelas, tajwidnya dibagusin, suaranya diperindah, sehingga nanti akan terbiasa. Gitu deh. Ya, sekarang hukum mim sukun kemarin sudah belum? Belum. Ya belum pernah. Pernah. Hah? Pernah. Tapi lupa. Jadi mim sukun bertemu dengan mim. Mim sukun bertemu dengan ba. Mim sukun bertemu dengan Selain mim dan ba. selain ini berarti tandanya gimana ya? Selain Berarti mim dan ba disilang. Ini aja lah selain mim dan ba. Nah, mim sukun bertemu dengan mim itu namanya idgham mithli. Ya. Idgham mithli atau juga bisa disebut idgham mutamatsil lain. Idgham mithli. Dibaca apa ini? Dengung. Dengung. Ba. Ya. Bibirnya nempel. Iya. M mim ya. Kemudian mim sukun bertemu dengan ba. Maka dibaca bingung enggak? 2 harokat. Bingung juga. Ya. Juga bibirnya merapat. Suaranya apa berarti? Mim. Sama suaranya dengan M juga ya. Kemudian mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba, maka dibaca Jelas. jelas, tapi ada gunanya enggak? Ada. Ada gunanya enggak? Ada. Misalnya dengan baca atau kum atau tum baca Tum. atau gimana? Tum. Ya, Tum. ya. Jadi ada gunanya. Jadi yang maksudnya guna apa kalau ada non sukun atau mem sukun? Maksudnya guna apa? Paling sempurna. Paling sempurna? Yang lain Non sukun dan mem kurang sempurna. paling lemah. Ya, paling kurang. Ada kurang dan paling kurang. Tuh, ini maksudnya yang kurang ya, bukan yang Paling kurang. paling kurang. Kurang. Ya, kalau paling kurang itu apa? Yang berharokat. Tapi tetap ada gunanya. Kurang. Ya, tetap ada. Tidak tidak. Tidak tidak, tapi sama sama Makanya ketika membaca hamdu bukan hamdu. Makanya dia akan bisa disambung dengan huruf setelahnya. Kalau diputus alhamdulillah putus, berarti nggak sempurna. Kayak lam jangan begitu. Alhamdulillah, jadi bisa bersambung. Makanya membaca Al-Quran itu tidak boleh putus. Kalau putus namanya apa? Kalau diputus-putus sah baca. Bisa dipahami sampai di sini? Berarti nanti dengan kalau ketemu mem sukun ada 3 hukum. Yang pertama idgham mithli, yang kedua ikhfa syafawi, yang ketiga idhar syafawi. Kalau jelas itu mesti dibaca idhar. Kalau ini kan samar, ya kan? Maka dibaca ikhfa syafawi. Ini jelas idhar syafawi.
Ini idghami mimi mem ketemu mem mimi. Ya. Paling gampang. Sebelum aja. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk contoh ya, contoh ya biar agak mudeng ya. Yang mimi dulu mimi. Kasih contoh berapa? Satu-satu. Nah, ini bacanya apa? 1, 2, 3. Lahum ma Ulang. Lahum ma yattaqun. Dengarnya kayak dinamain. Lahum ma yattaqun. Lahum ma dinamain ya. Lahum ma yattaqun. Coba. Lahum ma yattaqun. 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 Nah, ada N-nya. Kalau yattaqun, nah berarti kurang. takun. Ya. Kemudian kalau yang ba. Innahum bidzalika. Coba. Innahum bidzalika Ini apa namanya? gundah. Guna yang apa ini? Paling sempurna. Akmalu matakun paling sempurna. Hum di sini apa namanya? Idgham mimi. Idgham mimi samar di sini kan? Berarti ikhfa syafawi. Satunya. Karena kalau nggak bisa contoh nanti bingung. Nah. Gumna jangan ya. Gumna di sini ada apa ini? Ada mat bertemu hamzah, berarti dikasih apa? Layar. Layar. Nah, karena dia mat bertemu hamzah. Panjangnya berapa ini? 4 sampai 5. 4 sampai 5. Gumna imuna. Coba. Gumna imuna. Nah, seperti itu. Paham ya? Mana pelajarannya? Mem. Kamu belum. Memnya juga benar. Nah, udah bisa. Sekali. Oke. Cukup ya waktunya. Kejar terus. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.